Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Islam. Selamat datang di Islami Vision. Di kehidupan dunia, boleh saja manusia itu sengsara, miskin, tidak punya jabatan, tidak bergelimang harta, bahkan tidak tampan atau tidak cantik. Namun, tidak ada yang tahu di kehidupan di akhirat kelak. Sebab manusia tidak bisa memastikan amal mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan mendapatkan balasan baik dan buruknya, surga atau neraka, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Seperti halnya kisah seorang pemuda miskin bernama Jahid yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Di usianya yang ke-35, dia belum juga menikah. Dia juga tidak memiliki rumah, sehingga dia tinggal di sebuah masjid di kota Madinah. Namun siapa sangka di kehidupan di akhirat kelak, dia justru digandrungi oleh bidadari-bidadari yang cantik. Simak terus kisahnya sampai habis, agar tidak gagal paham dan tersesat. Sebelum kita lanjut, silahkan tekan like, share, dan subscribe sebagai bentuk kontribusi kita dalam syiar Islam. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan semoga masuk surga. Al-Kisah. Terdapatlah seorang pemuda bernama Jahid, seorang pemuda miskin. Di usianya yang ke-35 tahun, dia belum juga menikah. Jahid pun tinggal di teras sebuah masjid di kota Madinah. Pada suatu ketika, Rasulullah SAW datang menghampiri Jahid yang sedang mengasah pedangnya. Dan Rasulullah pun memberikan salam kepada Jahid. Betapa kagetnya Jahid atas kedatangan Rasulullah SAW. Lalu kemudian menjawab salam Rasul dengan gugup. Rasulullah bertanya kepadanya, "Wahai saudaraku Jahid, aku perhatikan engkau selama ini sendiri saja." "Allah bersamaku ya Rasul," tukas Jahid. Sembari tersenyum, Rasulullah berkata kepada Jahid, "Wahai Jahid, bukan itu yang aku maksud. Yang ingin aku tanyakan, kenapa engkau membujang selama ini? Apakah engkau tidak ingin menikah?" tanya Rasulullah SAW. Mendengar pertanyaan dari Rasulullah, Jahid mengakui bahwa dirinya tidak percaya diri dan tidak yakin ada wanita yang mau atas lamarannya. Mengingat kondisinya saat ini, dia adalah pemuda yang miskin dan tidak tampan pula. Mendengar jawaban Jahid, Rasulullah SAW lalu memerintahkan sahabat yang lain untuk membuat surat lamaran kepada wanita bernama Zulfa binti Sa'id, putri bangsawan kaya di Madinah. Zulfa juga terkenal sangat cantik. Setelah surat lamaran tersebut selesai dituliskan, lalu Rasulullah SAW memerintahkan Jahid agar menyerahkannya ke Sa'id, ayahanda Zulfa. Jahid pun lalu mendatangi rumah Sa'id dan menyerahkan surat tersebut dari Nabi Muhammad SAW. Sa'id, ayahanda Zulfa, merasa sangat terhormat mendapatkan surat dari Rasulullah SAW. Dengan segera ia mengambil surat dan membacanya. Setelah membaca surat itu, betapa terkejutnya saat tahu suratnya berisi lamaran Jahid pada anaknya. Sebab tradisi Arab pada zaman itu, orang bangsawan harus menikah dengan bangsawan pula. Begitupun juga sebaliknya, orang biasa
akan mendapatkan dan menikah dengan orang biasa juga. Mendengar perbincangan yang menyebut dirinya, akhirnya Zulfa, anak Sa'id, keluar dan ikut bergabung dalam perbincangan tersebut. Ayahnya pun menyampaikan kepada Zulfa atas kedatangan dan maksud Jahid, yaitu untuk melamar dirinya menjadi istri. Zulfa pun merasa terhina setelah melihat kondisi Jahid yang compang-camping, lusuh, dan tidak tampan pula. Dan akhirnya Zulfa pun dengan tegas menolak lamaran Jahid. Lalu kemudian ayahanda Zulfa berkata kepada Jahid, "Wahai Jahid, sampaikanlah kepada Rasulullah SAW bahwa anakku tidak mau dan menolak lamaranmu." Mendengar ayahnya menyebut nama Nabi Muhammad SAW, Zulfa pun akhirnya minta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Ayahnya pun lalu menjelaskan kepada Zulfa bahwa lamaran tersebut atas perintah Rasulullah SAW. Mendengar penjelasan dari ayahandanya, Zulfa pun terkejut dan akhirnya dia berubah pikiran. Dia menerima lamaran Jahid dan meminta segera dinikahkan dengan Jahid. Jahid pun pulang dengan perasaan yang sangat bahagia, hatinya riang gembira. Sesampainya di Masjid Madinah, ia sujud syukur. Rasulullah SAW melihat dari kejauhan tingkah Jahid dan nampaknya ia lebih ceria daripada hari-hari sebelumnya. Kemudian Jahid pun menemui Rasulullah dan menceritakan kepada Rasulullah SAW bahwa lamarannya diterima oleh Zulfa dan ayahanda Zulfa. Nabi Muhammad SAW lantas bertanya kepadanya tentang kesiapan Jahid untuk menikah. Jahid pun mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai apa-apa untuk modal menikah. Lalu kemudian Rasulullah SAW memintanya untuk mendatangi para sahabat Rasulullah untuk meminta bantuan uang demi keperluan menikahnya. Setelah dirasa cukup, Jahid pun pergi ke pasar untuk membeli keperluan pernikahan. Namun sesampainya di pasar, dia mendengar bahwa orang kafir sebentar lagi akan menyerang. Mendengar kabar tersebut, hati Jahid pun menjadi bimbang antara menikah atau ikut berjihad di jalan Allah. Sebab pernikahan akan dilangsungkan beberapa saat lagi, tepatnya di malam hari nanti. Jahid pun pergi dari pasar dengan tangan hampa tanpa membeli apapun. Setelah melihat sahabat-sahabat yang lain sudah mulai bersiap-siap berperang, akhirnya Jahid pun memutuskan memilih ikut dalam peperangan berjihad bersama Rasulullah SAW. Bahkan uang untuk biaya menikah ia gunakan untuk membeli baju besi dan beberapa peralatan perang lainnya. Singkat cerita, peperangan pun terjadi dan berlangsung sangat sengit, dan pada akhirnya dimenangkan oleh pihak Rasulullah SAW. Kemenangan itu pun juga harus dibayar mahal dengan gugurnya sejumlah kaum muslim. Rasulullah SAW kemudian melihat jenazah bersimpah darah tergeletak di atas pasir. Setelah diamati secara seksama, terlihat wajah tersebut adalah Jahid, pemuda yang sebentar lagi akan menikah, tetapi lebih memilih berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW terharu dan meletakkan kepala Jahid di pangkuannya. Setelah beberapa saat,
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum karena beliau menyaksikan ruh Jahid diperebutkan oleh banyak bidadari. Itulah kisah pemuda miskin di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ruhnya diperebutkan oleh bidadari. Wallahu a'lam. Dari kisah tersebut, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Kita pun senantiasa siap berjihad di jalan Allah. Tentu bukan dengan jalan perang, tetapi dengan cara kita masing-masing yang disesuaikan dengan zaman, agar ruh kita juga dicintai oleh bidadari di surga. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.